Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, kelompok 5, di mata kuliah Manajemen Keuangan. Di video sebelumnya, kami telah menjelaskan hal-hal terkait struktur modal. Di video kali ini, kami akan membahas materi terkait leverage. Sebelum mengetahui pengertian umum terkait leverage memiliki arti yang berbeda dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Fakhrudin. Menurut ia, leverage adalah jumlah utang yang digunakan untuk membiayai atau membeli aset-aset perusahaan. Suatu perusahaan dengan utang yang lebih besar daripada modal disebut perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi. Kedua, menurut Lukman Syamsuddin, menurutnya leverage adalah suatu kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana atau aktiva yang memiliki beban tetap untuk memperbesar tingkat pendapatan atau return bagi pemilik perusahaan. Yang ketiga, menurut Agus Sartono, menurutnya leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Keempat, ada menurut Susan Irawati. Menurutnya, leverage adalah kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam menginvestasikan dana atau memperoleh dana yang disertai dengan adanya biaya tetap yang harus ditanggungkan oleh perusahaan. Kelima, ada Irham Fahmi. Menurut Irham Fahmi, leverage adalah ukuran yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor. Keenam, ada menurut Syahrial. Menurutnya, leverage adalah penggunaan aktiva dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau fixed cost. Berarti, sumber dana yang berasal dari pinjaman karena memiliki bunga sebagai beban, tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Ketujuh, menurut Sofyan Syafri Harabhab. Menurutnya, leverage adalah suatu rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal perusahaan, di mana rasio tersebut dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modelnya sendiri. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari leverage. Untuk manfaat dari menghitung rasio leverage bagi kreditor antara lain. Yang pertama, supaya dapat mengetahui posisi perusahaan atas semua kewajiban kepada pihak eksternal, khususnya untuk pemberi modal atau kreditor. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai kemampuan perusahaan, apakah perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajiban atau tidak. Kewajiban tersebut merujuk pada pengembalian sumber dana modal beserta bunganya. Dapat mengetahui keseimbangan dari nilai aktiva dengan modal, terutama pada nilai aktiva tetap atau fixed cost. Yang ketiga, untuk menilai perusahaan dari sumber dana pinjaman yang telah diperoleh perusahaan pada cara dalam pengelolaan sumber dana tersebut. Yang keempat, untuk menilai besarnya jumlah aktiva dari perusahaan yang telah dibiayai oleh kreditor. Sedangkan manfaat menghitung rasio leverage bagi perusahaan yaitu untuk mengetahui perkembangan serta perbandingan. Jadi, dapat melihat dengan apakah sumber dana tambahan dapat membuat operasional menjadikannya lancar atau sama sekali tidak terpengaruh. Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana yang mengeluarkan biaya tetap dengan tujuan meningkatkan keuntungan potensial bagi si pemegang saham. Tambahan dana juga dapat mendorong meningkatkan operasional perusahaan sehingga diharapkan dapat meningkatkan keuntungan. Lalu ada struktur modal yang optimal. Menentukan struktur modal yang optimal diantaranya yaitu yang pertama, dapat memaksimumkan harga saham perusahaan. Yang kedua, dapat memaksimumkan biaya penggunaan modal rata-rata tertimbang. Yang ketiga, dapat memenuhi kebutuhan dari dana internal tanpa tergantung pada pihak lain. Lalu ada jenis-jenis leverage. Yang pertama ada leverage operasi. Timbul saat perusahaan menggunakan aktiva yang memiliki biaya operasi tetap. Leverage operasi memperlihatkan pengaruh penjualan terhadap laba operasi atau laba sebelum bunga dan pajak yang diperoleh.
Pengaruh tersebut dapat dicari dengan menghitung besarnya tingkat leverage operasinya. Tingkat leverage operasional atau degree of operating leverage adalah persentase perubahan dalam laba operasi atau EBIT yang disebabkan perubahan 1% dalam output atau penjualan. Dengan demikian, maka tingkat elastisitas operasi pada unit output penjualan sama dengan persentase perubahan laba operasi atau EBIT dibagi persentase perubahan output atau penjualan. Leverage keuangan merupakan penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan atas penggunaan dana tersebut akan memperbesar pendapatan per lembar saham. Besar kecilnya leverage dapat digunakan dengan degree of financial leverage atau DFL. DFL menunjukkan seberapa jauh perubahan EPS karena perubahan tertentu dari EBIT. Maka besarnya DFL makin besar resiko finansial. Perusahaan yang mempunyai DFL tinggi adalah perusahaan yang mempunyai utang dalam proporsi yang lebih besar. Tingkat leverage keuangan atau DFL sama dengan perubahan persentase dalam laba per saham dibagi perubahan persentase dalam laba operasi atau EBIT. Leverage total atau total leverage atau sering disebut leverage kombinasi merupakan gabungan atau kombinasi antara leverage operasi dan leverage keuangan. Artinya, kita melakukan dua langkah pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan EPS. Dengan demikian, ukuran kuantitatif dari sensitivitas total perubahan EPS perusahaan sebagai akibat perubahan penjualan perusahaan tersebut, atau tingkat total. Tingkat leverage total atau DTL perusahaan pada tingkat penjualan tertentu sama dengan persentase perubahan EPS yang diakibatkan persentase perubahan penjualan yang menyebabkan perubahan EPS tersebut. Jadi, DTL sama dengan persentase perubahan EPS dibagi persentase perubahan penjualan. Dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen struktur modal adalah memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan operasionalnya yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Pencatatan struktur modal yang optimal merupakan pekerjaan yang sangat sulit karena adanya konflik yang mengarah kepada biaya agensi. Konflik lama terjadi antara pemegang saham dan pemegang obligasi dalam penetapan struktur modal optimal suatu perusahaan. Sekian, terima kasih.